Kisah nyata tak terduga. Kalau sudah yang namanya rezeki dan jodoh, pasti tak akan jauh dari kita. Pulangnya dari supermarket, Andi dan Salma kembali berboncengan naik motor. Tapi sialnya, tiba-tiba hujan deras datang mengguyur seluruh daerah itu. Andi terpaksa segera membelokkan motornya berteduh ke sebuah warung di pinggir jalan. Kebetulan, warung makan kecil itu sedang tutup dan hanya mereka berdua yang berteduh di situ. Dengan kondisi setengah basah, mereka duduk di sebuah kursi kayu yang agak rapuh. "Andi, maaf ya ngerepotin kamu," ucap Salma sambil menyilangkan tangan di dada karena kedinginan. "Saya yang minta maaf tante, lupa bawa mantel tadi," sahut Andi. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba kursi yang mereka duduki melesat salah satu kakinya, membuat Andi hampir terjatuh ke arah Salma. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Makyem. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata, dan saya harap dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini agar kami bisa berbagi lebih banyak cerita. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, Andi, seorang pemuda miskin berusia 20 tahun, menjalani hari-harinya dengan berat. Bagaimana tidak? Sudah beberapa tahun sejak lulus SMK, dia belum juga mendapat pekerjaan. Ayahnya telah meninggal dunia. Sementara ibunya hanya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Andi dikenal sebagai pemuda pekerja keras, tetapi hidupnya tetap sulit karena minimnya peluang kerja di kampung itu. Sore itu, Andi duduk di depan rumah kecilnya yang sederhana sambil memikirkan nasibnya. Ia hanya bisa menatap kendaraan-kendaraan mewah yang melintas di jalan utama kampung. "Kalau begini terus, kapan hidupku bisa berubah?" gumam Andi dengan nada putus asa. "Aku harus cepat dapat kerjaan nih. Kalau nggak cepat, kasihan ibu sudah capek besarin aku. Aku harus bisa." Sejak saat itu, Andi berusaha lebih keras lagi dalam mencari kerja, mencari info dari teman dan juga saudara. Tapi, setelah beberapa minggu, usaha belum juga nampak perkembangan atau kabar baik untuknya. Di suatu hari, di sore itu, Andi sedang mengantar ibunya mencuci pakaian di sungai. Dia di tepi jalan, juga sedang mencuci motor bututnya. Tiba-tiba, ada sebuah mobil sedan mewah berwarna putih. Berhenti di dekatnya, keluar seorang wanita cantik dari mobil itu. Ia adalah Bu Hajah Salma, istri Pak Haji Rohim yang meninggal 3 tahun lalu. Bu Hajah Salma masih berumur 30 tahun, seorang janda kaya yang dikenal dermawan dan suka membantu sesama. Dengan pakaian elegan warna abu-abu dan kerudung sutra berwarna coklat membuatnya terlihat tampil sempurna. Salma langsung menarik perhatian siapa saja yang melihatnya, termasuk juga Andi yang sedang jongkok sambil mencuci motornya. Tanpa diduga, Salma menghampiri Andi yang sedang ada di dekatnya. Andi yang melihat Salma mendekat langsung berdiri dan mencoba ingin tahu apa maksud kedatangannya. "Maaf mas, bisa bantu aku? Ban mobilku bocor nih, aku nggak tahu bengkel di sekitar sini," kata Salma dengan senyum ramah. Andi yang merasa tidak pantas mendekati wanita seperti Salma hanya bisa terdiam sejenak sebelum menjawab. "Oh, tukang tambal ya? Jauh bu, kurang lebih 3 kilo dari sini." Salma yang mendengar jawaban Andi pun tertawa kecil. "Jangan panggil aku bu, panggil aja tante ya." Andi pun tergagap. Iya tante, maaf." Salma yang ada di depan Andi itu terlihat bingung dan menoleh kanan kiri. "Duh, gimana ini ya? Mana harus buru-buru juga," ucap Salma sambil menggerutu di depan Andi. Andi yang mendengar itu pun langsung menawarkan bantuan. "Gini aja bu, tante, saya bisa kok bantu ganti ban.
asalkan ada ban cadangannya. Salma yang mendengar itu pun merasa senang dan sangat terbantu. Oh gitu ya mas, ada kok ban cadangan di bagasi, ucap Salma sambil mengayun tangan mengajak Andi untuk menuju mobilnya. Ini mas, ban cadangan dan alat-alat semua ada, ucap Salma sambil menunjukkan semua isi bagasi mobilnya. Oke tante, saya bantu ganti ya. Jangan khawatir, saya lulusan SMK kok. Sedikit tahu kalau cuma ganti ban, jawab Andi sambil mengambil ban dan dongkrak dari bagasi. Andi pun dengan cekatan mengganti ban mobil Salma. Salma berdiri di sampingnya sambil melihat apa saja yang sedang dikerjakan oleh Andi. Setelah semua selesai, Salma tampak kagum dengan ketelitian dan kerendahan hati Andi. Terima kasih banyak mas. Siapa namanya? Andi bu, tante, jawabnya sambil tersenyum malu-malu. Saya masih muda mas, belum juga punya anak, jangan panggil bu dong ya, ucap Salma sambil tersenyum. Iya tante, hehehe, jawab Andi sambil menunduk malu. Masnya baik, pinter, kerja di mana mas? Saya belum kerja tante. Wah, kebetulan mas, ucap Salma membuat Andi jadi penasaran. Kebetulan gimana tante? Sahut Andi tidak sabar. Kalau tidak keberatan, nanti mas Andi mampir ke rumahku ya. Aku lagi nyari orang buat bantu ngurus rumah dan taman, ucap Salma. Itu pun kalau mas Andi gak keberatan ya, lanjutnya. Andi yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk setelah Salma memberikan alamat rumahnya. Baik tante, besok saya datang ke rumah tante ya, kata Andi. Esok harinya, sekitar jam 7 pagi, Andi mendatangi rumah besar Bu Hajah Salma yang dikelilingi taman indah. Ia diterima dengan baik oleh Salma, disuruhnya duduk dan dibuatkan minum. Mas Andi, pertama kerja ya? Tanya Salma. Iya tante, udah lama lamar sana-sini belum juga dapet, jawab Andi. Kalau gitu, Mas Andi sini dulu aja, sambil cari kerja lain juga boleh kok, tambah Salma yang membuat Andi menjadi lebih senang. Untuk awalnya, Andi diberi tugas merawat taman. Salma mengamati Andi dari kejauhan. Ia terkesan dengan dedikasi pemuda itu. Tidak hanya itu, Salma juga sering melihat Andi membersihkan ruang tamunya. Meskipun keadaan Andi serba kekurangan, Andi terlihat bukan seperti pemuda yang suka malas-malasan. Suatu hari, sambil ditemani teh hangat dan camilan di meja, Salma mengajak Andi berbicara di teras rumah. Andi, saya lihat kamu pekerja keras dan jujur. Apa kamu punya cita-cita? Tanya Salma lembut. Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya ingin membahagiakan orang tua. Kalau bisa, saya ingin punya pekerjaan tetap agar hidup kami lebih baik. Salma tersenyum. Kalau gitu mulai besok, aku coba bantu kamu ya. Aku punya usaha catering yang sedang berkembang dan aku butuh orang buat bantu-bantu kelola usahaku itu. Gimana? Kamu tertarik? Andi yang tidak menyangka mendapatkan kesempatan itu langsung mengangguk penuh semangat. Terima kasih tante, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan tante. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, dalam beberapa bulan bekerja di usaha catering Bu Hajah Salma, Andi menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Setiap hari ia bekerja keras, mulai dari menyiapkan bahan-bahan masakan, mengantar pesanan, hingga membantu mengatur keuangan sederhana. Kinerjanya membuat usaha catering Salma semakin maju dan dikenal banyak orang. Di sisi lain, kedekatan mereka semakin nyata. Salma sering melibatkan Andi dalam diskusi tentang rencana pengembangan bisnis, dan Andi pun mulai merasa nyaman berbicara dengan Salma. Dan tak bisa dihindari lagi, ada perasaan lain yang mulai tumbuh di hati mereka. Suatu sore, setelah semua pekerjaan catering selesai, Salma mengajak Andi duduk di teras rumahnya yang menghadap taman. Andi,
Aku pingin ngucapin terima kasih karena kerja keras kamu, usaha catering aku jadi semakin berkembang. Ucap Salma dengan senyum lembut. Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal, merasa canggung menerima pujian. Ah, tante ini, saya cuma membantu sedikit kok. Semua ini berkat kepemimpinan dan kemampuan tante. Salma tersenyum, tetapi tatapannya berubah serius. Andi, boleh saya tanya sesuatu? Boleh tante, silakan. Kamu sudah lama bekerja di sini. Kalau aku boleh tahu, apa sebenarnya harapan atau tujuan hidup kamu? Andi terdiam sejenak, menatap tanah sebelum menjawab. Jujur tante, tujuan terbesar saya adalah membahagiakan ibu saya. Dia sudah banyak berkorban untuk saya, dan saya ingin dia tinggal di rumah yang layak. Tapi selain itu, saya juga ingin hidup saya lebih bermakna, punya keluarga yang bisa saya lindungi. Salma merasa tersentuh mendengar jawaban Andi. Ia melihat ketulusan dalam kata-kata pemuda itu, membuat hatinya semakin yakin bahwa Andi adalah sosok yang istimewa. Namun, perbedaan usia dan status membuatnya ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Salma yang mengubur perasaannya kepada Andi mencoba untuk beraktivitas biasa saja. Hari itu, dia akan pergi berbelanja ke supermarket untuk kebutuhan cateringnya. Namun, tiba-tiba mobil yang akan ia gunakan tak bisa menyala. Andi, tolongin dong, teriak Salma. Andi yang mendengar itu langsung bergegas menghampiri. Iya tante, ada apa? Ini nih, mobilnya nggak bisa nyala, ucap Salma manja. Tapi setelah itu, dia membuang muka sambil tersenyum tipis. Ya udah, tante saya antar pakai motor butut saya mau, canda Andi. Boleh, jawab Salma. Loh tante, saya cuma bercanda kok, saya panggilin montir ya, ucap Andi gugup. Udah gak apa-apa pakai motor kamu, bujuk Salma sambil menuju motor Andi. Akhirnya, mereka menuju supermarket, berboncengan dengan menaiki motor Andi. Andi yang merasa canggung pun sesekali melihat ke belakang buat mastiin kalau Salma merasa nyaman atau tidak. Setelah selesai berbelanja, barang belanjaan dinaikkan ke becak untuk diantar ke tempat catering. Pulangnya dari supermarket, Andi dan Salma kembali berboncengan naik motor. Tapi, sialnya, tiba-tiba hujan deras datang mengguyur seluruh daerah itu. Andi terpaksa segera membelokkan motornya, berteduh ke sebuah warung di pinggir jalan. Kebetulan, warung makan kecil itu sedang tutup, dan hanya mereka berdua yang berteduh di situ. Dengan kondisi setengah basah, mereka duduk di sebuah kursi kayu yang agak rapuh. Andi, maaf ya, ngerepotin kamu, ucap Salma sambil menyilangkan tangan di dada karena kedinginan. Saya yang minta maaf tante, lupa bawa mantel tadi, sahut Andi. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba kursi yang mereka duduki melesat salah satu kakinya, membuat Andi hampir terjatuh ke arah Salma. Hampir saja muka Andi menempel ke wajah Salma. Namun, Andi dengan cepat menghindarkan tubuhnya, dan mereka pun langsung berdiri dengan tertawa lepas. Selepas itu, Andi memberikan jaketnya untuk Salma yang sedang kedinginan. Salma hanya diam dan membiarkan perlakuan Andi. Sudah lama, Salma tidak pernah merasakan perhatian dari lelaki manapun. Tatapan mata mereka terasa dekat, dan wajah mereka hampir bersentuhan. Tiba-tiba suara petir menggelegar, membuyarkan keheningan di antara mereka. Namun, Salma yang terkaget malah mendekat ke Andi. Andi yang belum pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta terlihat kaku dan hanya bisa diam. Tak lama berselang hujan pun reda. Akhirnya mereka berdua segera kembali ke rumah Salma. Setelah kejadian itu, Andi di rumahnya merenungi dan mengingat semua yang telah dia jalani bersama Salma. Apa aku jatuh cinta ya? Kok aku malah kepikiran Tante Salma terus? Tapi kok aku seperti suka sama dia? Gumam Andi yang masih merasa ragu dengan perasaannya sendiri.
Namun, hari demi hari berganti seiring kebersamaan antara Andi dan Salma, perasaan suka Andi kepada Salma semakin menguat. Akhirnya di suatu sore, Andi memberanikan diri untuk berbicara dengan Salma. Ia tidak tahan menyimpan perasaannya terlalu lama. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia mendatangi Salma yang sedang duduk di ruang tamu. "Tante Salma, boleh saya bicara sebentar?" tanya Andi dengan suara sedikit bergetar. Salma menoleh dan tersenyum. "Tentu Andi, ada apa?" Andi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Tante, saya tahu saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pemuda miskin yang bekerja di sini. Tapi selama saya bekerja untuk Tante, saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam hati saya." Salma mengangkat alisnya penasaran. "Apa maksud kamu, Andi?" Saya kagum sama Tante. Tidak hanya karena Tante baik hati dan cantik, tapi juga karena Tante adalah orang yang tulus membantu orang lain. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya ingin jujur. Saya menyukai Tante." Salma terkejut mendengar pengakuan Andi. Ia tidak menyangka pemuda yang selalu sopan dan rendah hati ini memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan. "Andi," ucap Salma dengan suara pelan, "kamu tahu kan, kalau aku ini lebih tua dari kamu. Aku juga seorang janda. Kamu yakin dengan perasaanmu?" Andi menatap Salma dengan mata penuh keyakinan. "Saya yakin, Tante. Saya tidak peduli dengan perbedaan usia atau status. Saya hanya ingin menjaga dan membahagiakan Tante. Itu pun kalau Tante mengizinkan." Salma merasa bimbang. Salma tidak langsung menjawab. Ia memutuskan untuk merenungkan semuanya. Dalam hatinya, ia sebenarnya juga memiliki perasaan yang sama. Tetapi, ia takut keputusan ini akan memengaruhi reputasinya dan juga kehidupan Andi di masa depan. Beberapa hari berlalu, Salma berkonsultasi dengan keluarganya dan orang-orang terdekat. Mereka semua menyarankan Salma untuk mendengarkan hatinya. Akhirnya, pada suatu malam, Salma memanggil Andi untuk berbicara. "Andi, aku sudah pikirin semua yang sudah kamu katakan. Kalau kamu memang yakin dan kita mendapatkan restu dari keluarga, aku bersedia mencoba hubungan ini dengan serius." Andi terkejut sekaligus bahagia. "Terima kasih Tante, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan Tante." Dengan restu keluarga dan keyakinan bersama, Salma dan Andi memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Setelah melalui banyak pertimbangan dan restu dari keluarga masing-masing, Salma akhirnya menerima lamaran Andi. Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana, namun meriah. Setelah menikah, Andi dan Salma menjadi pasangan yang saling melengkapi. Usaha catering mereka semakin sukses, dan Andi berhasil membawa ibunya tinggal bersama di rumah besar Salma. Kehidupan Andi berubah total. Dari seorang pemuda miskin, ia kini menjadi suami yang bahagia dan pengusaha sukses. Semua itu berkat kerja keras, doa, dan kebaikan hati seorang janda kaya bernama Salma. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.